Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali hari ini Ibu bisa bersama kalian. Nah, tema kita hari ini adalah lingkungan sekolah. Nah, apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Kegiatan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Kegiatan pembelajaran adalah suatu bentuk upaya dalam bidang pendidikan yang perlu dilakukan dengan terencana, terprogram, terarah, dan berorientasi kepada tujuan yang telah ditentukan. Ada perbedaan prinsip yang perlu diperhatikan pada saat Anda akan melakukan kegiatan belajar mengajar, bila kita menghubungkannya dengan peserta didik. Peserta didik yang telah menginjak masa usia remaja dan dewasa memerlukan penanganan yang berbeda dengan peserta didik yang berada pada kategori anak prasekolah dan sekolah dasar. Pada anak usia prasekolah dan sekolah dasar, faktor perhatian, bimbingan, pembiasaan, dan latihan adalah hal-hal yang sangat memerlukan penanganan serius untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, seperti pengembangan moral, sosial, emosi, bahasa, seni, kognitif, dan fisik atau jasmani. Sedangkan untuk anak usia remaja dan dewasa, besar kemungkinan hal itu telah dikuasai. Namun, yang perlu ditekankan adalah pada aspek kematangan emosi, pengembangan potensi pribadi, dan kebutuhan untuk mendapatkan keterampilan hidup. Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran memerlukan penguasaan serangkaian kompetensi dasar mengajar. Strategi pembelajaran yang diperlukan di taman kanak-kanak terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, pengelolaan atau proses, dan evaluasi. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada tahapan perencanaan dan evaluasi, silakan pelajari tentang perencanaan dan evaluasi pembelajaran pada modul mata kuliah Strategi Pembelajaran Taman Kanak-kanak dengan kode PGTK 2202. Pada tahapan kegiatan pengelolaan atau proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak, ada 4 langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan istirahat, dan kegiatan penutup. Tahapan kegiatan pengelolaan atau proses pembelajaran ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari strategi pembelajaran dan sekaligus merupakan implementasi dari apa yang telah dituangkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Kegiatan pengelolaan atau proses pembelajaran ini adalah fase penerapan berbagai strategi yang telah ditentukan untuk dapat mencapai kemampuan siswa yang telah ditentukan. Pada tayangan ini, Anda akan menyaksikan kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-kanak yang disajikan secara utuh, diantaranya meliputi penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, belajar melalui bermain, bernyanyi, bercerita, dan pembelajaran terpadu. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak sangat menekankan bahwa belajar bagi anak harus dimulai dari kemampuan anak dan dari apa yang diminati anak. Jika kita mampu menyediakan lingkungan yang baik dan bermakna bagi anak, maka anak akan berkembang secara optimal. Hal itu terjadi karena pada dasarnya anak bersikap aktif dan memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Sudah siap? Siapa yang mau ikut main kereta-keretaan? Nah, sekarang semuanya berdiri.
Yang barisan depan di belakang Bu Ira. Pegang pundak temannya. Ingat, sambil bernyanyi. Suaranya yang keras biar keretanya jalannya kencang, ya. Siapa hendak turun ke Bandung? Siapa yang mau berhenti di stasiun melukis? Sebentar, Rakan, Vena, Fani, Tasa, dan Brian. Pada tahap perencanaan, guru perlu memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan sesuai kemauannya, dan guru berupaya menyediakan media yang diperlukan. Pada tahap bekerja, guru perlu melakukan pengawasan secara intensif, memberi dukungan, dan siap memberikan bantuan kepada seluruh siswa di kelompok masing-masing. Waktunya sudah habis, sekarang kita bereskan mainannya, bukunya taruh di raknya masing-masing. Ya, ya, anak-anak semuanya, tadi kita sudah main di, apa tuh, tadi stasiun apa? Stasiun melukis, stasiun baca, kemudian stasiun boneka, stasiun balok. Pasti anak-anak tadi sudah pada main sendiri-sendiri ya? Iya, Bu Ira pengen tahu deh ceritanya tadi anak-anak membuat apa sih di stasiun masing-masing. Siapa yang mau cerita? Brian, sini. Coba Brian. Kita dengarkan Brian anak-anak ya. Tadi Brian itu membuat apa sih di sana? Di stasiun melukis tadi membuat apa sih Brian? Bunga. Gimana ceritainnya? Ceritain sama teman-temannya. Apa tadi? Membuat bunga. Dari apa? Pada tahap akhir, guru sebaiknya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pengalamannya secara langsung. Pada tahap ini, guru dapat melakukannya melalui diskusi, tanya jawab, serta memotivasi anak untuk berani mengungkapkan perasaannya. Iya, halo anak-anak. Sekarang kita mau belajar di luar kelas. Hari ini kita mau belajar bermain pasir. Nah, anak-anak hari ini bisa bermain pasir, membuat segala macam bentuk. Ya, hari ini ceritanya kita mau membuat menara. Anak-anak tahu menara? Tahu. Terus ada juga nanti kita mau membuat jembatan. Siapa yang pernah lewat jembatan? Terus juga kita mau membuat menara, jembatan, istana. Siapa yang pernah melihat istana? Sebelum anak melakukan aktivitas bermain, guru perlu membangun pijakan atau scaffolding agar anak memiliki gambaran pada pola pikirnya atau yang akan dilakukannya. Pijakan yang dapat dilakukan guru antara lain bercerita secara singkat tentang seorang putri yang hidup di istana dan bagaimana kehidupan di dalam istana dan sebagainya. Pada tahap ini, guru juga dapat menjelaskan aturan bermain agar anak bermain sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan bermain memiliki manfaat yang besar. Melalui bermain, anak belajar mengendalikan diri sendiri, memahami kehidupan dan dunianya. Pada tahap kegiatan bermain, akan muncul aktivitas belajar anak secara nyata, seperti motorik, kognitif, dan moral, yaitu ketika anak aktif bermain baik sendiri maupun berkelompok. Sebelum kegiatan bermain selesai, guru perlu melakukan bentuk kegiatan pendukung seperti menanamkan sikap bertanggung jawab, menghargai karya teman,
dan menciptakan ketertiban serta kebersihan melalui kegiatan nyata. Anak-anak, sekarang Bu Ira mau cerita. Sebelum Bu Ira cerita, Bu Ira mau pertunjukkan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ada anak sedang apa? Nangis kenapa? Karena kelaparan. Perutnya sakit. Betulkah? Kenapa sakit? Gak makan. Apa lagi? Gak minum. Pengen tahu ceritanya? Iya, ini ceritanya Sinta sedang pulang sekolah. Dia berjalan kaki karena rumahnya dekat, tidak naik jemputan. Metode bercerita adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak taman kanak-kanak. Agar